tadinya itu mungkin less agresif gitu ya dalam menjalankan konflik, dalam berkonflik itu dia kurang agresif, kemudian dilakukan eskalasi, jadi lebih agresif lagi dalam melakukan taktik-taktik dalam mensiasati konflik, jadi lebih intens lah, intinya seperti itu ya. Nah, escalation is one way of dealing with conflict. Jadi sebenarnya escalations itu adalah salah satu cara untuk mengatasi konflik ya. Jadi sama seperti cara-cara untuk mengatasi konflik sebelumnya yang sudah kita bahas ya, ada negosiasi, ada mediasi, ada macam-macam ya, kompromi misalkan. Nah, eskalasi itu juga salah satu cara untuk menyelesaikan konflik ya. Bagaimana bisa eskalasi itu merupakan salah satu cara ya. Jadi ya. Jadi gini, eskalasi itu kan artinya kita tuh lebih intens ya tadi ya. Ketika kita lebih intens, jadi misalkan ada suatu konflik yang dia itu terlalu lama gitu ya, monoton gitu-gitu aja, itu kan konfliknya susah untuk selesai. Ketika kita lebih galak misalkan sama orang gitu ya, itu konfliknya akan lebih cepat selesai. Mereka akan lebih paham, oh ini penting untuk kita selesaikan. Maka sebenarnya background-nya di situ. Jadi eskalasi ini merupakan salah satu contoh cara penyelesaian konflik ya. Some scholars talk about escalations of relationship in which there is increased antagonism between parties. Jadi intinya kalau di dalam eskalasi itu nggak bisa terjadi salah satu aja pihak yang dia meningkatkan aggressiveness-nya gitu ya. Tapi juga bisa terjadi dua-duanya ya, between parties ya, dua-duanya bisa meningkatkan sifat antagonismenya ini. Jadi nggak cuman misalkan nih konflik antara mahasiswa dengan dosen, bisa saja kan cuman saya aja yang lebih galak, bisa jadi seperti itu kan. Tapi eskalasi ini bisa juga kalian juga lebih galak ke saya juga boleh gitu, juga bisa terjadi hal seperti itu. Ya. Sorry nih, pengajaran sambil ditungguin bocil. Okay, escalations in organizations can take many forms, some quite subtle, but three-dimensional typology of aggressions, physical, verbal, direct, indirect, active, passive, is a useful way of sorting out these varieties, modifications of which as seen in table 8.1. Jadi ada banyak sekali tipe-tipe jenis-jenis dari eskalasi konflik ini ya. Jadi si Bush ini dia membedakannya menjadi 3 dimensi. Ini sudah bisa kalian lihat di buku ya, dimensinya apa saja. Ini kita bahas sedikit aja di sini. Dia membedakan menjadi physical, verbal, direct, indirect, dan active, passive. Itu jenis-jenisnya menurut si Bush ini. Ini ada direct, dia ada indirect, kemudian dia physical. Ini kita bahas yang pertama, physical. Physical ada active, passive ya. Contohnya apa? Contohnya angry display. Berarti kita menunjuk, ini kan secara direct ya, secara langsung ya, kita menunjukkan kemarahan kita di depan orang lain, itu kan berarti kita secara aktif menunjukkan gitu ya, secara aktif dan direct, secara aktif dan langsung, misalkan seperti itu. Kemudian melakukan sabotase. Sabotase itu kan termasuk tindakan aktif tapi tidak secara langsung dihadapi, kita berhadapan dengan lawan kita, jadi disebutnya sebagai active indirect di sini. Kemudian direct pasif, misalkan work slow down, jadi agak menurunkan ritme pekerjaan, itu termasuk salah satu cara juga, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Kemudian itu di situ, cari sendiri ya. Ya. Oke, saya lanjut. Sekarang verbal. Verbal itu juga dibedakan menjadi verbal aktif, verbal pasif, kemudian direct, indirect juga. Ini contoh-contohnya sudah banyak sekali di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Macam-macam, ada banyak sekali, kita nggak perlu bahas satu persatu.
Oke, selanjutnya impact of escalations ya. Escalation sometimes has positive consequence for individual and organizations ya. Ternyata eskalasi konflik itu punya dampak positif loh, nggak cuman dampaknya negatif. Jelas ya kalau kita meningkatkan intensitas dalam berkonflik itu kan pasti ada dampak negatifnya, itu sudah pasti. Tapi ternyata dia juga punya dampak positif untuk individu dan organisasi ya. Sini. Iya, iya. Jadi, selective escalations help reveal the relative importance to each party of the issues in the conflict. Jadi, ini misalnya nih ya, kalian lagi berantem nih sama pacarnya, itu kan ada konflik tuh berarti di situ. Nah, ketika kalian melakukan tindakan yang lebih agresif gitu ya, itu penting untuk menekankan sebenarnya isu dari konflik ini apa. Kadang kan kalian dimarahin nggak ketahuan kan dimarahin karena apa. Jadi perlu kita perjelas, perlu kita intenskan supaya ngerti sebenarnya permasalahan kita nih apa sih gitu ya. Kita selesaikan bersama gitu. Jadi mengingatkan kembali pada akar permasalahan dari konflik supaya bisa diselesaikan gitu. Thus promoting the development of log rolling solutions ya tadi untuk memberikan solusi. In addition, the shock value of escalations can encourage information gathering, problem solving, rethinking about faulty activities or policy, and hence needed social change. Jadi ketika kita menekankan sebenarnya salah kita itu apa sih gitu. Itu kan ada sharing informasi di sana ya. Jadi ada information gathering, kita akan melakukan problem solving, kemudian melihat kembali sebenarnya dari konflik ini tuh yang salah aturan yang mana. Misalkan nih kalian pacaran terus aturannya tidak boleh tidak membalas pesan lebih dari 5 menit. Berarti kalau itu sering membuat terjadinya konflik, itu kan policy atau peraturan yang perlu direvisi gitu ya kan. Aktivitas kesalahan yang sesuatu norma antara kita berdua yang perlu direvisi misalkan seperti itu. Dan misalkan kalau misalkan di dalam perusahaan itu membutuhkan social change gitu ya. However, escalations is often harmful to organization. Jadi meskipun dia punya dampak positif tadi, bisa melihat akar konfliknya di mana, tapi ya memang sebagian besar eskalasi konflik itu menimbulkan dampak yang kurang bagus ya, harmful, negatif untuk organisasi. Escalation sequence ya, there are two type of escalation sequence. Ada dua tipe nih eskalasi itu. Yang pertama unilateral dan yang kedua bilateral. In unilateral sequences, only one party escalates ya. Jadi kalau di dalam kan ada dua tipenya ya, unilateral sama bilateral. Kalau unilateral itu hanya satu pihak saja yang melakukan eskalasi. Misalkan nih saya dengan kalian, terus kemudian kita berdebat gitu ya, kemudian kemudian saya bilang let's get back to the topics ya. Jadi jangan debat kusir gitu ya. Itu hanya satu yang menekankan, saya saja. Berarti kan hanya satu pihak saja yang melakukan eskalasi, kemudian kalian diam manut gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai eskalasi yang sifatnya unilateral. Kemudian di dalam eskalasi yang sifatnya bilateral, the parties escalate in tandem. Jadi saya juga meningkatkan intensitas kemarahan saya ke kalian, kalian juga meningkatkan intensitas kemarahannya ke saya gitu. Jadi misalkan nih kita lagi berdebat gitu ya, kemudian saya bilang let's get back to the topic, ayo kita balik ke topik yang kita bicarakan apa gitu misalkan. Terus kalian balas, bentar sih Bu, bentar nih masih diskusi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu artinya sifatnya bilateral. Jadi ada dua pihak yang melakukan eskalasi, jadi tandem. Nah, bilateral escalation sequence usually develop through conflict spirals, entailing repeated retaliations and counter-retaliations. Jadi, yang dimaksudkan adalah konflik yang eskalasinya bilateral tadi, itu terjadinya nanti akan muter gitu ya. Saya melakukan eskalasi, kalian juga balas, kemudian saya balas lagi, kalian ini sama dosen bentak-bentak gitu misalkan. Terus kalian balas lagi, nggak bisa ya dosen kayak gitu ya, misalkan kayak gitu. Jadi dia akan terus kayak gitu ya,
dia sekuensinya akan muter kayak gitu. Makanya disebut sebagai spiral, conflict spiral gitu ya. Those employees might criticize a management policy, provoking disciplinary action such as failure to receive a raise. Annoyed by this treatment, he or she might then to talk to the press, being fired as a result. Jadi ini contohnya di dalam perusahaan nih. Jadi kita punya peraturan gitu ya di dalam perusahaan. Karyawannya mengkritik peraturan yang kita buat. Kemudian kita sudah mengcounter. Kemudian si karyawannya memprovokasi dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian kita kasih punishment. Kemudian dia juga bereaksi lagi. Akhirnya kita pecat aja nih orang kayak gitu. Nah, itu terjadinya kan terus-terusan tandem ya, saling lempar anger gitu ya, eskalasinya terjadi antara dua pihak secara terus-menerus gitu. Oke, retaliatory escalations ya. The motivations for retaliations can be one of more of the following. As an expression of anger, to deter further annoyance from the offender, to show the offender or third party that one is not weak to serve the cause of justice, or to prop up social norms ya. Jadi kenapa seseorang itu melakukan pembalasan ketika dia kayak tadi yang bilateral ya. Kenapa terjadi seperti itu? Saya misalkan marah dengan kalian, kalian balas dengan saya, kembali ke saya gitu. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu ya? Salah satu atau beberapa yang menyebabkan adalah expressions of anger. Jadi kalian marah nih sama saya, akhirnya kalian berani ngomong gitu, berani berteriak atau berani membentak misalkan ya. Kemudian to deter a further annoyance. Jadi biar nggak selamanya kalian ditindas terus misalkan, biar nggak selamanya ditindas terus sama dosen, kalian bisa marah gitu ya. Kemudian to show that one is not weak ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kalian itu bukan pihak yang lemah ya. To serve cause of justice. Jadi mungkin kalian yang memang lebih benar ya, itu bisa jadi. Makanya kalian melakukan pembalasan, bisa jadi seperti itu. Often there is an element of evening up the score. The actor feels one down because of the offender's prior actions and seeks to restore his or her status, sense of power, or material well-being by responding aggressively. Ya bisa jadi misalkan, oh ya kita salah satu contoh yang menarik itu ketika kemarin Risma marah-marah saya lupa tempatnya ya. Intinya dia marah-marah ke stafnya kepala bla bla bla, saya lupa. Kemudian si kepala stafnya ini dia bilang, ini mau saya laporkan nih, nggak bisa nih Bu Risma kayak gini terus gitu ya. Ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa mereka tuh punya power, mereka nggak mau ditindas secara seperti itu terus menerus, misalkan seperti itu salah satu contohnya ya. Jadi ada pembalasan gitu ya, nggak diam aja. Oke, selanjutnya attribution of responsibility ya. Retaliation is more likely and more extensive if the offender is seen as responsible for the annoyance. That is, as taking action that was both controllable and intentionable without significant mitigation circumstances. Jadi pembalasan itu akan lebih ekstensif ketika kenapa? Ini loh. Jadi ketika salah satu pihak itu merasa bahwa sebuah kesalahan, sebuah konflik ini terjadi karena kesalahanmu, misalkan seperti itu. Ini sering banget nih kita alami, mesti kalian juga pasti sudah mengalami ya. Misalkan misalkan kita di rumah gitu ya, kemudian katakanlah suami saya tidak menutup pintu, kemudian kucingnya masuk ngambil makanan di rumah gitu ya. Kemudian kita konflik ya. Nah, saya akan lebih marah. Kenapa? Karena
kenapa nggak ditutup pintunya? Kan harusnya kamu masuk rumah, kamu tutup pintunya dong. Nah, kayak gitu. Itu salah satu contoh ya, bahwa ini bisa terjadi karena salah satu pihak itu merasa kamu yang salah gitu ya, kamu yang tidak mengikuti aturan. You are the one who responsible. Jadi kamu adalah seseorang yang harusnya bertanggung jawab atas hilangnya ayam di rumah, misalkan kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya, in attributing responsibility to an offender, actors often overlook the possibility that the offender is retaliating for something the actor did previously. Ya, jadi aktor yang sedang marahan tadi kadang juga tidak melihat ya bahwa kita bisa jadi juga pernah. Iya. Ya, sana cari bukunya, sana cari buku. Oke, sorry ya. Jadi kadang dia itu melihat bahwa mungkin saja juga kita itu pernah melakukan hal seperti itu, tapi kita tidak pernah nggak pernah menyalahkan diri kita sendiri gitu ya. Ini juga sering terjadi. They retaliate further on the mistaken assumptions that the offender started the fight. These self-serving assumptions make it easier for actors to retaliate because they fault the offender entirely rather than faulting themselves or the two of them jointly. Jadi bisa juga ini asumsinya bahwa dia itu yang memulai perkelahian atau dia itu yang memulai konflik ini, misalkan nih kita lagi diem-dieman gitu ya, nggak ngomong, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa di antara kita, tapi katakanlah kita masuk ke katakanlah saya datang ke kelas gitu ya, kalian nggak ada yang nyapa saya juga nggak mau dong nyapa kalian, orang aku dosen kok, misalkan kayak gitu. Terus kalian juga mikirnya juga kayak gitu, kok dosennya diem aja sih masuk kelas gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini akhirnya adalah sama kedua belah pihak ini mikirnya kamu yang mulai, kenapa kamu nggak menjalankan kewajiban, kenapa kamu nggak kamu yang nggak nyapa saya duluan, misalkan seperti itu. Jadi ini mereka berpikirnya adalah orang lain yang memulai perkelahian atau memulai konfliknya kayak gitu ya. Kemudian perceptions of legitimacy ya. Retaliations is also more likely and more extensive if the offender is seen as acting illegitimacy. That is, as disregarding rules, breaking promises, and violating a fairness norm. Jadi sebuah pembalasan terhadap konflik tadi ya bisa terjadi lebih ekstensif ketika kita itu beranggapan bahwa dia ini sudah salah secara legitimasi gitu ya, secara hukum, secara kedudukan misalkan itu sudah salah. Misalkan di dalam perusahaan itu kan disebutkan ya ada fairness norm ya, di dalam perusahaan itu ada yang disebut sebagai norma. Ini norma nih kalau kalian ingat di mata kuliah pengantar manajemen atau SDM pasti sudah dijelaskan ya mengenai distributive justice, procedural justice, dan interactional justice ya. Nah, distributive justice itu one's outcomes are commensurate with one's merit or effort. Jadi kita merasa apa yang kita lakukan itu sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Itu yang disebutkan sebagai distributive justice. Keadilan distributif ya. Jadi misalkan nih yang berkaitan dengan gaji itu kan sifatnya legitimasi ya. Kalian dapat gaji UMR misalkan, kemudian ketika kalian bekerja kalian nggak dapat gaji UMR. Nah, itu bisa jadi kalian menimbulkan kemarahan ya, karena dia bertindak karena dia bertindaknya tidak berdasarkan legitimasi tadi, tidak menekankan distributive justice. Oke, selanjutnya procedural justice ya. Procedural justice itu keputusan yang dibuat itu konsisten, tidak bias, akurat.
Misalkan keputusan tentang kenaikan jabatan itu benar-benar mementingkan tidak ada menghalang-halangi orang lain, misalkan seperti itu. Kemudian interactional justice itu ketika kita melakukan sesuatu itu kita jelaskan secara gamblang, secara transparan, itu disebut sebagai interactional justice. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak dipenuhi itu bisa menimbulkan ya di sini violations of each kind of fairness norm have been shown to produce retaliations. Jadi ketika kita tidak memenuhi keadilan baik itu distributive justice, procedural justice, atau interactional justice itu bisa menimbulkan adanya pembalasan ketika ada konflik, gitu ya. Jadi bisa dijadikan sebagai senjata, gitu ya. Okay, next, temporary features of situations that affect the state of the actors, ya. Jadi apa saja yang bisa mempengaruhi situasi ya di dalam retaliation tadi. Retaliation is sometimes encouraged by a cognitive deficit that erode attentions to standard of conduct or the capacity to think ahead. Jadi mungkin aja nih sebenarnya yang aktor-aktor dalam berkonflik ini sebenarnya bisa jadi dia nggak paham gitu ya. Akhirnya menyebabkan dia tidak cukup kapasitas untuk menjalani konflik itu gitu. Berasa atau enggak? Oke, lanjut. Source of such a deficit include stress, fatigue, and cognitive overload. Jadi bisa jadi kita itu juga marah-marahan karena kita itu lagi stres gitu ya. Lagi kerjaannya banyak. Kayak kemarin salah satu contoh yang juga populer ya, ini menurut infotainment aja ya. Kalian pasti ini yang cewek-cewek udah tahu nih tentang Mbak Im Wong yang pulang dari rumah sakit setelah istrinya melahirkan, dia merasa lelah, kemudian sampai rumah ada yang minta uang ya. Di sana dia marah-marah karena apa? Salah satunya ini karena dia lagi stres, karena dia lagi overload gitu ya. Kemudian ada yang minta uang gitu ya. Itu salah satu contohnya juga. Kemudian time pressure can also produce such deficit. Jadi tekanan waktu itu juga bisa menjadi salah satu contoh kita bisa meningkatkan intensitas kemarahan kita. Misalkan kita hanya diberi waktu ujian gitu ya, waktunya cuma singkat, kemudian ada teman yang nanya nggak dikasih, dia marah-marah, kalian balaslah marah-marah, ini kita waktunya dikit loh, misalkan seperti itu. Kemudian anger from a prior unrelated annoyance can make people irritable and prone to retaliate. Jadi kemarahan dari misalkan ya saya pernah punya masalah ya, katakanlah sama Randy misalkan, kita pernah berantem gitu ya. Jadi kan saya udah punya sejarah nih ya, annoyance yang lama dengan Randy, kemudian ada lagi sesuatu yang bikin kena, nah itu yang bisa jadi lebih marah lagi nantinya. Kemudian retaliations itu bisa juga dipengaruhi oleh aktor karakteristik ya. Aktor karakteristik ini ada banyak, ada individual difference, ada group characteristics, ada relationship between the parties, ada karakteristik of broader community. Jadi individual difference itu apa saja? Banyak sekali ya perbedaan individu yang bisa menyebabkan kita mengalami konflik yang bisa menyebabkan tadi ya retaliations ya. Misalkan kita sedang berkonflik dengan orang yang cenderung untuk tidak jujur, itu kan termasuk individual differences ya. Jadi meningkatkan kemarahan. Grup karakteristik ya, misalkan berkaitan dengan ras atau lain sebagainya, itu juga bisa. Kemudian relationship between the parties ya, hubungan antara orang-orang yang sedang berkonflik. Tadi contohnya saya hubungan dengan Randy. Kemudian saya juga punya konflik dengan Anissa misalkan ya, saya lebih kenal Anissa katakanlah daripada kenal Randy, saya akan lebih luas dengan Anissa ketika berkonflik daripada dengan Randy misalkan seperti itu. Kemudian karakteristik of broader community, jadi ketika sedang berkonflik ini sebenarnya kita bagian dari mana ya, jadi kadang kan
Sering ya kalau sekarang ya konfliknya dengan siapa gitu, komunitasnya yang muncul gitu ya untuk membela gitu. Itu bisa jadi juga. Kita perlu hati-hati. Oke, selanjutnya structural changes and persistent escalations ya. Most escalations dissipates over time. Or however, heavy escalation sometimes persists, continuing month after month of reassessing itself regularly whenever there is minor conflict. Persistent, heavily escalations conflict is sometimes called intractable conflict. Ya, ini pernah kita bahas nih kalau masih ingat nih pertemuan kedua atau pertama ya. Pertemuan kedua atau ketiga mengenai intractable conflict. Jadi karena pihak-pihaknya yang berkonflik itu dia saling membalas ya. Jadi tidak akan ada penyelesaian ya di dalam konflik ini. Jadi karena kita saling balas-balasan terus kayak gitu, nggak ada yang mau ngalah, sama-sama ingin membalas, sama-sama ingin menang, ya konfliknya ini akan menjadi sebuah konflik yang tidak bisa diselesaikan atau sulit akan diselesaikan gitu ya. Karena kemarahan itu sebenarnya akan menambah masalah ya kan. Jadi akan mengaburkan akar dari konfliknya ini misalkan apa. Jadi contohnya tadi ya, saya tidak menyapa kalian di kelas, kalian tidak menyapa saya di kelas. Kemudian saya kasih nilai kalian jelek gitu. Katakanlah saya kasih nilai C semua nih satu kelas gitu ya. Kalian komplain nih ke dekan, nih satu kelas dikasih nilai C nih Pak Dekan, misalkan seperti itu. Terus saya ketemu nih kalian lagi di kelas lain. Nah, terus seperti itu ya. Jadi ada konflik-konflik baru, masalah-masalah baru yang muncul, padahal akar permasalahan cuma masalah kita tidak saling sapa. Itu aja ya kan. Nah, itu akan menjadi konflik yang sulit sekali diselesaikan. Saya udah nih, wah nih kelasnya Anissa, nih kelasnya Karima nih, wah anak-anaknya sombong-sombong semua nih. Misalkan saya bilang kayak gitu. Itu seterusnya akan, saya punya persepsi seperti itu, sehingga saya akan sulit untuk dikasih tahu bahwa sebenarnya tidak seperti itu gitu. Jadi menjadi intractable conflict tadi. However, the main source of intractable conflict lies in structural change. Jadi kalau kita mau menyelesaikan konflik ini, itu kita perlu melakukan structural changes. Jadi perubahan yang sifatnya struktural ya. Kalau di dalam perusahaan ya mungkin kita melakukan rotasi atau yang lain sebagainya. Ada macam-macam yang bisa kita lakukan untuk membuat structural changes ini tadi gitu. Oke, terakhir avoiding and coping with severe escalations ya. Conflict is not the culprit ya. Jadi konflik itu sebenarnya bukan problemnya ya. It is a normal part of organizational life resulting from the divisions of labor and differences in specialties. Jadi yang namanya konflik itu adalah hal yang sangat biasa di dalam organisasi. Jadi yang salah itu bukan konfliknya, nor is the escalation. Jadi eskalasi konflik itu juga bukan sesuatu yang salah gitu ya. Mild escalations help the parties identify critical issues and motivate them to engage in problem solving and accept needed changes. Ya, jadi ketika kita melakukan eskalasi itu kita bisa tadi melakukan tukar informasi. Jadi sebenarnya apa sih permasalahannya dan itu bisa mengarahkan kepada problem solving, kepada perubahan yang lebih bagus. Kita bisa mempercepat juga konfliknya. Rather, the culprit is severe escalations that disrupt organization functioning, dry up creativity, and produce structural changes that keep escalations going. Jadi yang salah tadi bukan konfliknya, adalah sorry. Iya. Yang konflik tadi bukanlah yang salah bukanlah konfliknya, tapi adalah eskalasi yang dilakukan secara terus-menerus ya. Yang kita itu melakukan eskalasi konflik dengan sangat luar biasa sehingga itu bisa menyebabkan disfungsional disrupsi dalam organisasi, bisa menghambat kreativitas, bisa menghasilkan perubahan struktural di mana perubahan strukturalnya ini tidak mengubah arah eskalasinya, itu yang sebenarnya salahnya itu di sana. Jadi konfliknya itu sebenarnya nggak salah gitu ya. The fear of severe escalation sometimes motivates people to avoid talking about the conflict. Jadi kadang kita males gitu loh ngomongin konfliknya, biasanya cowok-cowok nih yang kayak gini ya.
This is unfortunate ya. Non-trivial act conflict need to be brought out into the open and resolved through win-win agreement. Jadi daripada kita menghindari konflik itu, lebih baik konflik itu kita selesaikan ya untuk mendapatkan win-win agreement, bukan ini tapi kesepakatan ya, kesepakatan yang sama-sama kita bisa terima gitu. Mungkin ya memang katakanlah saya salah gitu ya, tapi kita bisa menyepakati ke depannya akan seperti apa gitu ya. When conflict is growing, it is important to avoid conditions that encourage escalations. Jadi ketika terjadi sebuah konflik ya, sebenarnya kan eskalasi tadi punya dampak positif negatif ya. Nah, tentu saja kita inginnya tidak terjadi eskalasi. Kenapa? Karena eskalasi ini kan kita nggak ngerti nih dampaknya nanti akan seperti apa. Jadi sebisa mungkin kita tidak melakukan eskalasi meskipun konfliknya sudah ada, tapi segera diselesaikan seperti itu. Nggak perlu nunggu eskalasi. When it is necessary to take actions that annoy people, one should strive for legitimacy and the basic element of fairness. Ya, jadi kalau misalkan kita harus mengambil keputusan yang nantinya akan tidak menguntungkan satu pihak ya, annoy one parties gitu ya, itu harus dilaksanakan secara fair ya. Jadi misalkan nih kita sedang memperebut anak, katakanlah sebuah keluarga gitu ya, memperebutkan warisan, katakanlah seperti itu. Nah itu kan ada konflik di sana ya. Ada eskalasi. Nah, gimana cara memutuskannya ya? Mungkin kita bisa bawa ke pengadilan dan di sana harus diselesaikan dengan fair gitu ya, dengan adil ya. Meskipun nanti hasilnya kita kan di dalam sebuah keputusan itu kan tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Mungkin nanti di pengadilan diputuskan yang menang adalah si A sehingga warisannya jatuh ke si A ya. Tapi meskipun kita akan terjadi seperti itu harus dilakukan dengan dasar yang fair. Intinya seperti itu. Jadi boleh kita melakukan eskalasi, boleh kita melakukan sesuatu, tapi yang penting dasarnya itu fair. It is also important to organize for effective conflict management ya. Jadi perlu juga di manage konfliknya. Jadi jangan sampai keterusan eskalasinya jadi tadi ya terus menerus kita balas-balasan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, itu materi kita hari ini mengenai eskalasi konflik ya. Silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Cukup jelas sekali ya materi hari ini ya, gampang dipahami karena mungkin kalian relate semua nih. Kalian saya yakin pasti sudah pernah mengalami hal seperti ini ya, pernah mengalami konflik yang menyebabkan bales-balesan tadi ya. Mungkin satunya dijambak gitu rambutnya terus kalian kalian tonjokin misalkan seperti itu ya. Itu hal yang sangat biasa sekali bisa terjadi ya dan sangat relate lah saya yakin ya. Jadi gampang untuk dipahami. Oke, untuk minggu depan kita akan melaksanakan UTS ya, materinya mengenai ya dari pertemuan kita pertama enggak ya, karena pertama itu kontrak perkuliahan. Jadi mulai kedua sampai saat ini eskalasi konflik ya. Jadi nanti saya belum tahu nih apakah ada pilihan ganda. Kayaknya enggak deh karena materinya cukup sulit kalau dibikin pilihan ganda, jadi nanti akan saya buat isi aja nih ya. Jadi tipsnya adalah yang bisa saya kasih tahu nih bocorannya ke kalian ya. Jangan menjawab dengan common sense ya. Jadi jawaban common sense itu bisa jadi benar. Common sense itu apa? Common sense itu jawaban umum gitu ya. Jadi misalkan bagaimana cara menyelesaikan konflik, itu jawablah berdasarkan apa yang ada di buku kalian, teori yang sudah kita pelajari. Jadi misalkan kalian jelaskan mengenai negosiasi, kalian jelaskan mediasi, misalkan seperti itu. Jadi jangan jawab dengan common sense ya. Jadi ada dasarnya di buku kalian yang nanti kalian bisa ambil ya, bisa jelaskan di sana. Oke, soalnya mungkin akan isi tidak terlalu banyak, yang jelas materinya apa yang sudah kita bahas sejauh ini gitu ya. Jadi tidak akan pernah keluar dari situ soalnya. Dan selalu usahakan untuk menjawab dengan bahasa kalian, tidak kopas dari Google, apalagi itu bisa dilacak dengan sangat mudahnya.
Kemudian juga tidak mencontek teman-teman kalian karena juga akan sangat terlihat ya, apalagi kan kita ngelakuin koreksi itu dalam satu waktu gitu loh. Misalkan satu hari saya ngoreksi kelas ini, ya saya akan ngerti kalau misalkan ini kalian, oh ini jawabannya kayaknya tadi pernah baca, kita lihat lagi. Oh jawabannya di sini, oh berarti kalian sama nih jawabannya, misalkan seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga nanti sukses di UTS dan seterusnya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Juga UTS-nya itu open book, jadi silahkan kalian boleh baca. Saya tidak bisa memaksa kalian untuk tidak membuka Google, jadi silahkan kalau mau buka Google, tapi jelaskan jawabannya berdasarkan teori yang kita pelajari selama ini gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Randy, Rifka, dan Landep yang sudah open cam. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.